Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Hitam. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Santet Kiriman Mantan. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Daria bangun setiap hari sebelum ayam berkokok. Jam dinding di ruang tengah belum menunjuk angka 4 pagi ketika ia sudah menyiapkan tas belanja besar dan helm kusam yang sudah bertahun-tahun menemaninya. Rumah kecil di ujung gang itu masih gelap, hanya lampu teras yang menyala redup. Kira, adiknya, biasanya masih tidur pulas di kamar sebelah. Tapi pagi ini berbeda. Sudah 3 hari berturut-turut, Kira terbangun lebih awal, duduk di pinggir tempat tidur dengan wajah pucat dan mata yang sulit terpejam. Daria tidak terlalu memperhatikan perubahan itu. Baginya, yang penting adalah sampai ke pasar Keranggan, tepat waktu sebelum pedagang lain mengambil sayuran terbaik dari pemasok langganan. Ia menyalakan motor bebek tuanya yang suaranya berisik. Lalu melaju menembus dinginnya udara pagi. Jalanan masih sepi, hanya beberapa tukang sapu jalan dan sopir truk yang sudah mulai beraktivitas. Daria hafal setiap tikungan, setiap lubang di jalan menuju pasar. Sudah hampir 10 tahun ia melakukan rutinitas yang sama. Pasar Keranggan mulai ramai ketika matahari baru saja muncul di ufuk timur. Daria memarkir motornya di tempat biasa, lalu langsung menuju kios sayur langganannya. Pak Joko, pemasok sayur yang sudah tua, sudah menunggunya dengan tumpukan kangkung, bayam, dan tomat segar. "Pagi Mbak Daria, ini sudah saya siapkan yang paling bagus," sapa Pak Joko sambil menyortir sayuran. "Makasih Pak, langsung saya bawa ya," jawab Daria singkat sambil memeriksa kesegaran sayuran dengan teliti. Setelah memuat semua barang dagangan ke gerobak kecil, Daria mendorong gerobak itu menuju lapak dagangannya yang berada di deretan tengah pasar. Tempatnya strategis, dekat dengan pintu masuk utama. Pembeli selalu ramai datang sejak pagi hingga sore. Daria terkenal sebagai pedagang yang jujur, tidak pernah mengurangi timbangan, dan sayurannya selalu segar. Itulah mengapa dagangannya laris meski harganya tidak pernah ia turunkan sembarangan. Hari itu, seperti biasa, Daria sibuk melayani pembeli. Tangannya gesit menimbang, membungkus, dan menerima uang. Senyumnya ramah kepada setiap pembeli, meski kadang ada yang menawar terlalu rendah. Daria tidak suka basa-basi. Kalau harga sudah pas, ya sudah. Kalau tidak cocok, silakan cari di tempat lain. Sikapnya yang tegas itu membuat beberapa pedagang lain sedikit segan, tapi juga menghormatinya. Sore hari tiba lebih cepat dari biasanya. Daria menghitung uang hasil dagangan di dalam tas kecil yang selalu ia ikat di pinggangnya. Jumlahnya lumayan hari ini. Cukup untuk bayar listrik, beli beras, dan sisanya bisa ditabung sedikit. Ia mulai membereskan gerobak, membuang sayuran yang sudah layu, dan menutup lapaknya dengan terpal plastik. Beberapa pedagang lain sudah mulai pulang lebih dulu. Pasar mulai sepi, hanya tersisa beberapa pembeli yang masih berburu sayur sisa dengan harga murah. Daria sampai rumah ketika langit sudah berwarna jingga kemerahan. Ia memarkir motor di teras, lalu masuk dengan langkah agak pincang karena kaki pegal seharian berdiri. Kira sudah menunggu di ruang tengah. Wajah adiknya terlihat cemas, matanya merah seperti kurang tidur. Daria menaruh tas belanjaannya di meja makan, lalu duduk di kursi kayu yang sudah mulai aus. "Makan dulu, Kir, capek banget hari ini," ucap Daria sambil mengusap keringat di dahinya. Kira tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap kakaknya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan bercampur di sana. Daria mengerutkan kening, mulai merasa risih dengan tatapan itu. "Kenapa kamu dari tadi melototin aku? Ada apa?" tanya Daria dengan nada sedikit ketus. Kira menarik napas panjang. Tangannya gemetar sedikit ketika ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Kak, aku udah beberapa hari ini dapat firasat buruk. Ada bahaya besar buat kakak. Aku terus dengar bisikan yang bilang kakak harus hati-hati. Aku takut, Kak," kata Kira pelan, suaranya hampir berbisik. Daria terdiam sebentar, lalu tiba-tiba tertawa keras.
Tawanya terdengar sarkastik, membuat Kira semakin tidak nyaman. Aduh Kir, kamu ini dari dulu suka ngayal, bisikan apa-apa, gak ada yang namanya bisikan gaib. Itu cuma kebanyakan pikiran aja. Kamu kurang tidur, makanya jadi suka bermimpi aneh-aneh. Ujar Daria sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir hal tidak penting. Aku serius Kak, ini bukan hayalan. Aku bisa ngerasain ada sesuatu yang gak beres. Tolong percaya sama aku, pinta Kira dengan nada memohon. Daria berdiri dari kursinya, wajahnya mulai terlihat kesal. Ia berjalan menuju kamar untuk mengganti baju, tapi berbalik sebentar untuk menatap Kira. Dengar ya Kir, aku nggak percaya sama hal-hal begituan. Yang ada di dunia ini cuma kerja keras dan usaha. Nggak ada yang namanya gaib atau santet atau apapun itu. Semua itu cuma dongeng orang-orang yang malas kerja. Kamu mending bantuin aku masak daripada mikirin hal yang gak jelas, ucap Daria dengan nada dingin. Kira terdiam. Kata-kata kakaknya seperti menampar wajahnya. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi ia tahu Daria tidak akan pernah percaya. Kakaknya itu terlalu keras kepala, terlalu yakin dengan logikanya sendiri. Kira hanya bisa menunduk menggigit bibir bawahnya yang sudah kering. Malam itu mereka makan dalam diam. Tidak ada percakapan, hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Daria makan dengan lahap, seperti biasa. Sementara Kira hanya menyentuh nasinya sedikit, tidak ada selera makan. Setelah selesai, Daria langsung masuk kamar dan tidur. Ia terlalu lelah untuk memikirkan ocehan adiknya yang dianggapnya tidak masuk akal. Kira duduk di ruang tengah sendirian. Lampu neon di langit-langit menerangi ruangan dengan cahaya putih yang terasa dingin. Ia menatap pintu kamar kakaknya yang tertutup rapat. Hatinya gelisah, perasaan tidak enak semakin kuat. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Suara itu berbisik tepat di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Hari berganti. Hari itu terasa sangat panjang. Kira tidak bisa melakukan apa-apa selain mondar-mandir di dalam rumah. Ia mencoba menyapu, mencuci piring, bahkan memasak untuk makan siang, tapi pikirannya terus melayang ke peringatan yang tidak didengarkan kakaknya. Setiap bunyi dari luar rumah membuat jantungnya berdegup kencang. Ia terus-menerus melihat ke arah jam dinding, menghitung kapan Daria akan pulang. Biasanya kakaknya pulang sekitar jam 5 sore, tapi Kira berharap hari ini Daria pulang lebih cepat. Sore tiba, tapi Daria belum juga pulang. Jam sudah menunjuk pukul 6, lalu setengah 7, tapi tidak ada tanda-tanda motor kakaknya. Kira mulai panik. Ia keluar rumah, berdiri di teras sambil menatap ujung gang dengan harap-harap cemas. Beberapa tetangga lewat dan menyapa, tapi Kira hanya tersenyum paksa tanpa bisa menjawab dengan tenang. Akhirnya, ketika langit sudah mulai gelap, suara motor bebek yang familiar terdengar dari kejauhan. Kira langsung berlari ke pinggir jalan. Daria terlihat mengendarai motor dengan sangat pelan, tidak seperti biasanya. Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, seolah tidak punya tenaga untuk duduk tegak. Ketika motor berhenti di depan teras, Daria hampir terjatuh. Kakinya tidak kuat menahan berat tubuh dan motor. Kira langsung berlari menghampiri, menopang tubuh kakaknya yang terasa sangat lemas. Kakak kenapa?" tanya Kira dengan suara panik. Daria tidak menjawab. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya terlihat sayu, seperti orang yang sangat kelelahan atau kesakitan. Kira membantu kakaknya masuk ke dalam rumah, setengah menyeret karena Daria hampir tidak bisa berjalan. Mereka sampai di ruang tengah dengan susah payah. Daria langsung ambruk di kursi, tubuhnya limbung ke samping. "Pusing banget, Kir. Rasanya kepala mau pecah," ucap Daria dengan suara lemah. Napasnya terengah-engah. Kira segera mengambil air putih dan menyodorkannya ke kakaknya. Daria minum sedikit, tapi sepertinya susah menelan. Air itu hampir tumpah dari mulutnya. Kira semakin panik. Ia tidak pernah melihat kakaknya seperti ini sebelumnya. Daria selalu kuat, selalu sehat, tidak pernah mengeluh sakit walau sedang kelelahan. Tapi sekarang, kakaknya terlihat sangat lemah, seperti kehilangan semua tenaga dalam sekejap. Malam itu, Kira membantu Daria masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Daria tidak mau makan, hanya minum sedikit air, lalu langsung memejamkan mata. Tubuhnya terasa panas ketika Kira menyentuh dahinya. Demam tinggi. Kira mengambil kain basah dan mengompres dahi kakaknya, berharap demam itu akan turun.
Tapi seiring waktu berjalan, kondisi Daria semakin buruk. Tubuhnya mulai menggigil kedinginan meski selimut sudah menutupi seluruh badannya. Napasnya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. "Kak, aku ambil obat dulu ya." "Kakak tunggu sebentar," kata Kira sambil beranjak dari pinggir tempat tidur. Daria hanya mengangguk lemah, tidak sanggup berbicara. Kira berlari ke lemari obat di dapur, mengambil obat penurun panas dan obat sakit kepala. Ia kembali dengan segelas air hangat, membantu kakaknya duduk sedikit agar bisa menelan obat. Daria minum obat itu dengan susah payah, tangannya gemetar saat memegang gelas. Setelah itu, ia kembali berbaring dan memejamkan mata. Kira duduk di samping tempat tidur, tidak berani meninggalkan kakaknya sendirian. Tengah malam, Daria tiba-tiba berteriak pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang kesakitan luar biasa. Kira terbangun dari posisi duduknya yang hampir tertidur. Ia melihat kakaknya menggeliat di tempat tidur, tangannya mencengkeram spray dengan kuat. Wajah Daria meringis, matanya terpejam erat. "Kak, sakit di mana? Kakak kenapa?" tanya Kira sambil memegang tangan kakaknya yang dingin. "Sakit banget, Kir. Seluruh badan rasanya diikat kuat, nggak bisa gerak." "Sesak," jawab Daria dengan suara parau, napasnya terputus-putus. Kira tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa mengusap punggung kakaknya, mencoba menenangkan walau hatinya sendiri penuh ketakutan. Malam itu terasa sangat panjang. Daria terus mengeluh kesakitan, tubuhnya berkeringat dingin, dan demamnya tidak kunjung turun meski sudah minum obat. Kira tidak tidur sama sekali, terus menjaga dan mengompres kakaknya sampai fajar menyingsing. Pagi harinya, Daria tidak bangun dari tempat tidur. Biasanya jam segini kakaknya sudah bersiap untuk berangkat ke pasar, tapi sekarang Daria bahkan tidak bisa membuka mata dengan baik. Kakinya lemas total, tangannya gemetar ketika mencoba bergerak sedikit. Kira langsung panik. Ia keluar rumah dan berlari ke rumah tetangga sebelah, Bu Sumi, seorang ibu paruh baya yang baik hati. "Bu, tolong bantu saya. Kakak saya sakit parah, nggak bisa bangun dari tadi malam," ucap Kira dengan suara bergetar. Bu Sumi langsung mengikuti Kira ke dalam rumah. Ketika melihat kondisi Daria, wajah Bu Sumi berubah cemas. Ia menyentuh dahi Daria yang masih panas, lalu menggelengkan kepala pelan. "Ini demamnya tinggi banget, Kir. Kamu harus bawa dia ke puskesmas sekarang," kata Bu Sumi. Kira mengangguk cepat. Ia tidak punya kendaraan sendiri, jadi Bu Sumi membantu menelepon tukang ojek langganan mereka untuk membawa Daria ke puskesmas. Tidak lama kemudian Pak Budi datang dengan motornya. Mereka bertiga membantu Daria berdiri dan menaikkannya ke motor. Daria hampir tidak sadar, tubuhnya lunglai seperti boneka. Kira naik di belakang, memeluk tubuh kakaknya erat agar tidak jatuh selama perjalanan. Di puskesmas, dokter jaga langsung memeriksa Daria. Termometer menunjukkan suhu tubuh mencapai 39 derajat lebih. Dokter memeriksa tekanan darah, mendengarkan detak jantung dengan stetoskop, dan bertanya beberapa hal tentang riwayat kesehatan Daria. Tapi setelah pemeriksaan yang cukup lama, dokter itu terlihat bingung. "Secara medis, saya tidak menemukan sesuatu yang spesifik. Tidak ada infeksi yang jelas, tidak ada luka atau tanda-tanda penyakit tertentu, tapi kondisinya memang lemah sekali. Saya kasih obat penurun panas dan vitamin dulu. Kalau besok belum membaik, bawa lagi ke sini," kata dokter sambil menulis resep. Kira menerima resep itu dengan tangan gemetar. Ia tidak puas dengan jawaban dokter, tapi tidak tahu harus bertanya apa lagi. Mereka pulang dengan membawa beberapa macam obat. Sepanjang hari Kira terus memberikan obat sesuai anjuran, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Daria tetap lemas, bahkan semakin kurus. Pipinya yang biasanya berisi sekarang mulai cekung. Kulitnya pucat seperti orang yang sudah lama tidak melihat matahari. Hari berganti hari, tapi kondisi Daria tidak kunjung membaik. Malah semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, tulang-tulangnya mulai terlihat menonjol di bawah kulit yang kering. Ia tidak mau makan, hanya minum sedikit air. Tenaganya habis, bahkan untuk sekadar duduk pun sudah tidak sanggup. Tetangga mulai berdatangan, membawa makanan dan doa. Tapi mereka juga mulai berbisik satu sama lain ketika Kira tidak mendengar. Bu Sumi dan beberapa tetangga lain mulai menyarankan sesuatu yang berbeda. "Kir, mungkin ini bukan sakit biasa. Coba kamu bawa kakakmu ke orang pintar. Ada Mbah Karso di desa sebelah. Dia bisa bantu," bisik Bu Sumi suatu sore.
Kira menatap wajah kakaknya yang semakin pucat terbaring lemah di tempat tidur. Keesokan harinya, Kira berangkat sendiri ke desa sebelah mencari rumah Mbah Karso. Ia naik angkutan umum yang penuh sesak, turun di pertigaan dekat sawah luas, lalu berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang berlumpur karena hujan semalam. Beberapa orang yang ia tanyai menunjuk ke arah rumah kecil di ujung desa. Rumah dengan pagar bambu dan halaman yang ditumbuhi pohon rindang. Kira mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tidak lama kemudian, seorang perempuan tua keluar, menatap Kira dengan pandangan curiga. "Cari siapa, nak?" tanya perempuan itu dengan suara serak. "Saya cari Mbah Karso, Bu. Ada urusan penting," jawab Kira sambil sedikit membungkuk hormat. Perempuan itu memandangi Kira dari atas sampai bawah, lalu mengangguk pelan dan mempersilakan masuk. Di dalam rumah yang remang-remang, Kira melihat seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya putih semua, wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam dan penuh wibawa. Mbah Karso tidak langsung menyapa, hanya menatap Kira lama seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Duduk," kata Mbah Karso singkat, menunjuk tempat di depannya. Kira duduk dengan sopan, tangannya berkeringat dingin. Ia menceritakan semua yang terjadi pada kakaknya. Tentang sakit mendadak, tubuh yang semakin lemah, dan ketidakmampuan dokter menemukan penyebabnya. Mbah Karso mendengarkan tanpa menginterupsi, sesekali mengangguk pelan. Setelah Kira selesai bercerita, Mbah Karso diam cukup lama, matanya memandang ke arah jendela yang tertutup tirai lusuh. "Aku akan ke rumahmu besok pagi. Siapkan kembang 7 rupa, kain putih dan air sumur," ucap Mbah Karso akhirnya. Kira mengangguk cepat, lega karena akhirnya ada yang bersedia membantu. Ia pamit dan pulang dengan perasaan sedikit lebih ringan. Sepanjang perjalanan pulang, Kira membeli semua yang diminta Mbah Karso. Kembang mawar, melati, kenanga, kamboja, dan bunga-bunga lain ia kumpulkan dari pedagang bunga di pasar. Kain putih ia beli di toko kain terdekat. Semua ia siapkan dengan teliti, berharap ini akan menjadi jalan kesembuhan kakaknya. Pagi berikutnya, Mbah Karso datang diantar cucunya dengan sepeda motor tua. Ia masuk ke kamar Daria dengan langkah pelan, membawa tas kain lusuh berisi berbagai perlengkapan. Kira dan Bu Sumi yang ikut menemani berdiri di sudut kamar, tidak berani mendekat. Mbah Karso duduk di samping tempat tidur Daria, menatap wajah perempuan yang terbaring lemah itu dengan serius. Ia lalu mulai membaca doa-doa dengan suara rendah. Tangannya bergerak di udara seperti mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Suasana di kamar terasa semakin dingin meski jendela tertutup rapat. Kira merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbah Karso terus membaca doa, sesekali menyentuh dahi Daria dengan telapak tangannya. Tapi tiba-tiba wajah Mbah Karso berubah. Matanya melebar, napasnya terdengar berat. Ia menarik tangannya dengan cepat dari dahi Daria, seperti tersengat sesuatu. Keringat mulai membasahi dahinya yang keriput. Mbah Karso berhenti membaca doa. Ia diam cukup lama, menatap Daria dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada ketakutan di sana, sesuatu yang jarang terlihat dari seorang orang pintar berpengalaman. Ia lalu menggeleng pelan dan bangkit dari duduknya. Kira langsung mendekat, wajahnya penuh harap dan cemas. "Mbah, gimana? Kakak saya bisa disembuhin?" tanya Kira dengan suara bergetar. Mbah Karso menatap Kira dengan pandangan penuh simpati. Ia mengusap jenggot putihnya yang tipis, lalu menghela napas panjang. "Kakakmu kena gangguan gaib yang sangat berat, nak. Ilmu yang dipakai terlalu tinggi, terlalu kuat. Aku nggak sanggup nangani ini. Bahaya kalau aku maksain," jawab Mbah Karso dengan suara pelan tapi tegas. Kira merasa dunianya runtuh. Harapan yang sempat tumbuh kini hancur berantakan. Ia menatap Mbah Karso dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tapi Mbah, kakak saya harus gimana? Dia semakin parah setiap hari. Tolong bantu kami," pinta Kira dengan nada memohon. Mbah Karso mengambil air yang sudah disiapkan Kira, membacakan doa singkat di atasnya, lalu menyerahkan ke tangan Kira. "Minumkan ini ke kakakmu 3 kali sehari, dan terus berdoa. Cuman itu yang bisa aku lakukan. Maaf nak, aku nggak bisa bantu lebih dari ini," kata Mbah Karso sambil menepuk bahu Kira pelan. Setelah itu, Mbah Karso pergi meninggalkan rumah dengan wajah yang terlihat lega sekaligus prihatin. Kira berdiri di teras, memegang botol air doa dengan tangan gemetar.
Busumi mencoba menghiburnya, tapi kata-kata apapun tidak bisa mengurangi kepedihan di hati Kira. Malam itu, Kira memberikan air doa kepada Daria sesuai petunjuk, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Hari-hari berikutnya, Kira tidak menyerah. Ia mencari informasi tentang orang pintar lain yang mungkin bisa membantu. Ada yang menyarankan Pak Warno di desa utara, ada yang bilang Ki Joko di kota sebelah lebih sakti. Kira mendatangi mereka satu persatu. Pak Warno datang dan memberikan jimat berupa kertas kuning bertuliskan huruf Arab yang harus ditempel di dinding kamar Daria. Ki Joko membakar kemenyan dan membaca mantra panjang sambil mengelilingi tempat tidur Daria 7 kali. Ada juga Mbah Tini yang memberikan ramuan herbal pahit yang harus diminum Daria setiap pagi. Tapi semuanya sia-sia. Tidak ada satupun yang berhasil. Daria tetap lemah, bahkan semakin kurus sampai tulang rusuknya terlihat jelas menonjol di bawah kulit pucat. Napasnya semakin pendek, tangannya semakin dingin. Yang paling mengerikan, ada satu kejadian yang membuat semua orang takut. Ketika seorang orang pintar bernama Ki Surya mencoba membantu dengan cara memasuki alam batin untuk mencari tahu siapa yang mengirim gangguan, ia tiba-tiba terjatuh dan pingsan di tengah ritual. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Keluarga Ki Surya langsung membawanya pulang dengan panik. Sejak itu tidak ada lagi orang pintar yang berani datang membantu. Warga desa mulai menjauh. Mereka masih peduli, masih membawa makanan dan mengucapkan doa, tapi tidak ada yang berani masuk ke dalam kamar Daria lagi. Bisikan mulai menyebar dari rumah ke rumah. Ada yang bilang Daria dikutuk karena berbuat salah pada seseorang. Ada yang bilang, ini karma dari masa lalu. Kira mendengar semua bisikan itu, tapi ia tidak peduli. Yang penting baginya adalah menyelamatkan kakaknya, apapun caranya. Malam demi malam, Kira duduk di samping tempat tidur Daria. Ia memegang tangan kakaknya yang semakin dingin dan kurus. Tulang-tulang jari Daria terasa menonjol, kulitnya kering dan kasar. Kira menangis dalam diam, air matanya jatuh membasahi sprei lusuh. Ia merasa sangat sendirian, tidak ada yang bisa membantunya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kakaknya. Semua harapan seperti padam satu persatu meninggalkan Kira dalam kegelapan yang mencekik. Malam itu, Kira merasa tidak sanggup lagi berada di dalam kamar yang pengap dan dipenuhi bau obat-obatan. Ia keluar ke teras rumah, duduk di kursi kayu tua yang sudah lapuk. Langit malam terlihat sangat gelap, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan pekat yang seakan menelan segalanya. Udara dingin menusuk kulit, tapi Kira tidak peduli. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau dan hatinya hancur. Ia menatap kosong ke arah gang sepi di depan rumah. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tiba-tiba, kepala Kira terasa berputar dengan sangat kencang. Pandangannya kabur, telinga berdenging keras. Ia mencoba berdiri untuk masuk ke dalam rumah, tapi kakinya tidak kuat menopang tubuh. Kira jatuh kembali ke kursi, tangannya mencengkeram sandaran dengan erat. Dunia di sekitarnya mulai bergoyang, warna-warna menjadi buram, dan suara-suara menghilang. Detik berikutnya, Kira merasakan tubuhnya melayang, seolah ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Ia tidak bisa melawan, hanya pasrah mengikuti tarikan itu ke tempat yang tidak diketahui. Ketika Kira membuka mata, ia tidak lagi berada di teras rumahnya. Ia berdiri di tengah kabut tebal yang menutupi segala arah. Tidak ada tanah di bawah kakinya, hanya kehampaan putih yang terasa dingin dan lembab. Udara di tempat itu sangat berat, membuat dadanya sesak. Kira menoleh ke kiri dan kanan, mencoba memahami di mana ia berada, tapi tidak ada yang terlihat selain kabut. Ketakutan mulai merayap di tulang belakangnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Hanya napasnya yang terdengar pendek dan panik. Lalu bisikan itu datang. Suara yang selama ini sering membimbingnya, kini terdengar sangat jelas, berbisik tepat di telinganya, meski tidak ada siapa-siapa di sekitar. Suara itu lembut tapi tegas, mengarahkannya untuk berjalan ke satu arah. Kira ragu tapi tidak punya pilihan lain. Ia mulai melangkah pelan, kakinya gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahannya. Kabut di depannya sedikit menipis, membentuk jalan samar yang harus ia ikuti. Kira terus berjalan, napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya, meski udara sangat dingin. Setelah berjalan cukup lama, Kira melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bangunan kecil seperti gubuk tua yang hampir roboh. Atapnya miring, dindingnya penuh lubang,
dan pintunya terbuka sedikit. Tidak ada cahaya di dalam, hanya kegelapan pekat yang terlihat menakutkan. Bisikan itu kembali berbicara, kali ini lebih mendesak, memerintahkan Kira untuk masuk ke dalam gubuk. Kira berhenti di depan pintu, tangannya berkeringat. Ia bisa merasakan sesuatu yang salah dari tempat ini, aura gelap yang membuatnya ingin lari. Tapi tubuhnya bergerak sendiri, seolah didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Kira melangkah masuk. Di dalam gubuk, remang-remang dan dingin. Kira bisa melihat sedikit karena ada cahaya samar dari celah-celah dinding. Di tengah ruangan ada meja kecil yang penuh dengan berbagai benda aneh. Ada bunga-bunga layu, mangkuk berisi air keruh, lilin-lilin mati yang sudah meleleh, dan asap tipis yang mengepul dari sebuah wadah kecil. Bau anyir dan tengik menyeruah, membuat Kira ingin muntah. Tapi yang paling membuat jantung Kira berhenti berdetak adalah sosok yang duduk di belakang meja itu. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang terurai, wajah keriput penuh bekas luka, dan mata yang tajam seperti pisau. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh berwarna gelap, duduk bersila dengan postur tubuh yang tegap meski usianya sudah sangat tua. Di depannya, tepat di tengah meja sesajen, ada sebuah boneka jerami seukuran telapak tangan orang dewasa. Boneka itu dililit kain putih seperti kain kafan, simpulnya rumit dan banyak. Kira merasakan hawa dingin yang sangat menusuk ketika melihat boneka itu. Tanpa perlu dijelaskan, ia langsung tahu bahwa boneka itu adalah representasi kakaknya, Daria. Lelaki tua itu membaca mantra dengan suara rendah dan penuh tekanan. Tangannya memegang jarum panjang berwarna hitam. Dengan gerakan pelan tapi penuh intensi, ia menusukkan jarum itu ke tubuh boneka jerami. Setiap kali jarum menancap, Kira merasakan nyeri tajam di tubuhnya sendiri, seolah ia yang ditusuk. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lelaki tua itu menusuk lagi, kali ini di bagian dada boneka. Kira merasakan dadanya sesak, napasnya tercekat. Tangannya mencengkeram dinding gubuk, berusaha menahan sakit yang luar biasa. "Siapa kamu?" Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar, keras dan menggelegar meski bibirnya hampir tidak bergerak. Kira membeku. Lelaki itu masih menunduk, belum menoleh, tapi ia sudah tahu ada yang masuk ke dalam gubuknya. Kira tidak bisa menjawab, lidahnya kaku seperti batu. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam kini menatap langsung ke arah Kira. Tatapan itu menusuk, membuat Kira merasa seolah jiwanya disayat. Ada sesuatu yang sangat mengerikan di mata itu, sesuatu yang bukan dari dunia manusia biasa. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan, hanya kedinginan dan ancaman. "Kamu berani masuk ke sini, berani mengintip apa yang kulakukan," ucap lelaki itu dengan nada rendah penuh intimidasi. Kira masih tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal. Lelaki tua itu bangkit dari duduknya, tubuhnya yang tadinya terlihat tua dan lemah, kini berubah menjadi besar dan menakutkan. Ia melangkah mendekati Kira dengan pelan, setiap langkahnya membuat lantai gubuk berderit keras. Kira mundur sampai punggungnya menempel dinding. Tidak ada jalan keluar, ia terjebak. Lelaki tua itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jari-jarinya yang kurus dan panjang bergerak seperti mencakar udara. Tiba-tiba, udara di sekitar Kira berubah menjadi sangat berat, mencekik, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram lehernya. Ia tidak bisa bernapas, matanya melebar, mulutnya terbuka mencoba menghirup udara, tapi tidak ada yang masuk. Lelaki itu menggerakkan tangannya dengan cepat, dan energi gelap yang sangat kuat meledak dari telapaknya, menghantam Kira dengan dahsyat. Kira terlempar, tubuhnya melayang di udara, menembus dinding gubuk, menembus kabut, menembus kehampaan. Ia berteriak, suaranya akhirnya keluar, tapi tenggelam dalam kegelapan yang menelannya. Dunia berputar dengan sangat cepat, warna-warna bercampur, suara-suara berdengung keras di telinga. Kira merasakan tubuhnya jatuh, semakin cepat, semakin dalam, sampai akhirnya semuanya berhenti dengan tiba-tiba. Kira terbangun dengan napas terengah-engah. Ia masih duduk di kursi teras rumahnya. Tubuhnya basah oleh keringat,
Jantungnya berdegup sangat kencang seolah mau copot. Penglihatan tadi terasa sangat nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi biasa. Kira masih bisa merasakan nyeri di dadanya ketika jarum hitam itu menancap ke boneka jerami. Ia masih bisa melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas. Matanya yang tajam dan penuh ancaman. Kini Kira tahu, kakaknya tidak sakit biasa. Daria terkena ilmu santet yang disebut tali ganjil. Ilmu hitam yang mengikat nyawa korban dengan kain gaib sampai mereka mati perlahan dalam penderitaan. Dan Kira tidak tahu bagaimana cara melawannya. Malam semakin larut, Kira tidak berani masuk ke dalam rumah. Ia takut melihat wajah kakaknya yang semakin kurus dan pucat. Takut merasakan dinginnya tangan Daria yang seperti mayat. Takut menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kira hanya duduk di teras, memeluk lututnya sendiri, menatap kosong ke arah kegelapan. Air mata turun perlahan membasahi pipinya, tapi ia tidak menangis keras. Hanya isak pelan yang tertahan di tenggorokan. Langit mulai berubah warna. Hitam pekat perlahan memudar menjadi biru gelap. Tanda subuh akan tiba. Kira masih belum tidur sama sekali. Matanya perih, kepalanya pusing, tapi ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mencoba, bayangan lelaki tua itu muncul lagi, membuat jantungnya berdebar ketakutan. Tubuhnya lelah luar biasa, tapi pikirannya tetap terjaga, terus berputar mencari jalan keluar yang tidak ada. Menjelang azan subuh berkumandang dari masjid desa, Kira hampir tertidur karena kelelahan. Kepalanya mulai terkulai, matanya hampir terpejam, tapi tiba-tiba bisikan itu datang lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Suara yang selama ini terdengar samar dan menakutkan kini berubah menjadi suara yang hangat dan bijaksana. Suara seorang kakek tua yang penuh kelembutan membuat hati Kira sedikit tenang. Dengarkan baik-baik, nak. Ada jalan untuk menyelamatkan kakakmu. Bisik suara itu pelan tepat di telinga Kira. Kira langsung membuka matanya lebar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri di teras yang sunyi. Tapi suara itu terus berbicara, jelas dan tegas. Kamu harus pergi ke sebuah sendang. Sendang yang airnya berwarna hijau. Di sana kamu akan mendapat kekuatan untuk melawan ilmu hitam yang mengikat kakakmu. Sendang itu tersembunyi, hanya orang yang dipilih yang bisa menemukannya. Pergilah sekarang, waktu kakakmu tidak banyak lagi. Setelah itu, suara itu menghilang. Kira duduk terdiam beberapa saat, memproses apa yang baru saja didengarnya. Sendang berair hijau. Ia tidak pernah mendengar tentang tempat seperti itu di desanya. Tapi kata-kata itu memberi secercah harapan yang sudah lama padam. Kira bangkit dari kursinya, tubuhnya masih gemetar tapi ada tekad baru di matanya. Ia harus mencari sendang itu, apapun yang terjadi. Kira masuk ke dalam rumah dengan pelan. Ia mengintip ke kamar Daria. Kakaknya masih terbaring lemah. Napasnya pendek dan tidak teratur. Kira menghampiri dan menyentuh dahi Daria yang dingin. Ia berbisik pelan meski tahu kakaknya tidak mendengar. Aku akan cari cara buat nyelamatin kamu, Kak. Tunggu aku. Setelah itu Kira keluar dan langsung menuju rumah Bu Sumi. Ia mengetuk pintu beberapa kali sampai Bu Sumi keluar dengan wajah masih mengantuk. Kir, kenapa pagi-pagi banget? Ada apa? Tanya Bu Sumi sambil menguap. Bu, tolong jaga kakak saya sebentar. Saya harus pergi cari sesuatu. Penting banget, jawab Kira dengan tergesa-gesa. Bu Sumi melihat wajah Kira yang pucat dan mata yang sembab. Ia mengangguk tanpa banyak bertanya lagi. Ya udah, kamu pergi aja. Kakakmu aku jagain. Hati-hati ya. Kira berterima kasih dan langsung berlari keluar gang. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ia harus mencoba. Pagi itu, Kira berkeliling desa, bertanya kepada siapa saja yang ditemuinya. Ia bertanya kepada Pak Tua yang sedang membersihkan halaman, ibu-ibu yang sedang menyapu di depan rumah, bahkan anak-anak kecil yang sedang bermain. Pak, tahu nggak sendang yang airnya warna hijau? Di desa ini ada nggak? Tanya Kira kepada seorang bapak-bapak yang sedang memberi makan ayam. Pak itu menggeleng sambil menatap Kira dengan bingung. Sendang air hijau? Nggak pernah dengar, Mbak. Emang ada ya? Kira bertanya ke orang lain lagi, tapi jawabannya sama. Tidak ada yang tahu. Ia pergi ke pasar tempat kakaknya biasa berdagang, bertanya kepada pedagang-pedagang lain yang sudah kenal dengan Daria. Tapi semua hanya menggeleng. Ada yang bilang mungkin itu cuma mitos. Ada yang bilang mungkin di desa lain. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk pasti. Siang hari tiba, matahari terik menyengat kulit.
Kira sudah berkeliling hampir semua sudut desa. Ia pergi ke sungai kecil yang mengalir di pinggir desa, mengecek setiap sudutnya, tapi air di sana hanya berwarna coklat keruh. Ia pergi ke sumur-sumur tua yang sudah jarang dipakai, memasukkan ember untuk melihat warna airnya, tapi semuanya hanya air biasa. Tidak ada yang hijau. Kira mulai merasa putus asa. Kakinya pegal, tenggorokannya kering, kepalanya pusing karena belum makan sejak tadi malam. Ia duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan, mencoba mengumpulkan tenaga. Kira menatap langit yang terang, bertanya dalam hati kenapa petunjuk yang diberikan begitu sulit. Kenapa tidak ada orang yang tahu tentang sendang itu? Mungkin memang tidak ada. Mungkin itu hanya harapan kosong. Tapi tiba-tiba bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih lembut, lebih sabar. Jangan menyerah, sendang itu ada. Masuklah ke hutan di ujung desa, ikuti suara air. Kamu akan menemukannya. Kira langsung bangkit. Hutan di ujung desa. Ia tahu tempat itu. Hutan kecil yang jarang dikunjungi orang karena katanya angker dan berbahaya. Banyak cerita tentang orang yang masuk ke sana dan tidak kembali. Atau kembali dalam keadaan linglung. Tapi Kira tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Dengan langkah yang sedikit ragu, Kira berjalan menuju ujung desa. Jalanan semakin sepi, rumah-rumah semakin jarang. Akhirnya ia sampai di pinggir hutan yang lebat. Pepohonan besar menjulang tinggi, semak belukar tumbuh liar, dan tidak ada jalan setapak yang jelas. Kira berdiri di pinggir hutan, menatap kegelapan di antara pepohonan. Angin bertiup pelan, membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan. Hatinya berdebar, tapi ia mengambil napas dalam dan melangkah masuk. Kira mendorong semak-semak yang menghalangi jalannya. Duri-duri tajam merobek lengan bajunya, meninggalkan goresan-goresan merah yang perih. Tanah di bawah kakinya basah dan licin. Beberapa kali ia hampir terpeleset. Akar-akar pohon yang besar menjulur di tanah, membuatnya harus melompat dan berhati-hati agar tidak tersandung. Napasnya mulai berat, keringat membasahi punggungnya meski udara dingin. Kira tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan. Tidak ada penanda waktu di dalam hutan ini, hanya kegelapan yang semakin pekat. Suara burung berkicau terdengar jauh. Kadang ada suara sesuatu yang bergerak di semak-semak. Kira mencoba tidak terlalu memikirkannya, terus fokus pada tujuan. Tapi ketakutan tetap merayap di punggungnya. Beberapa kali ia berhenti, menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikutinya. Tapi tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan pepohonan yang diam. Kira menelan ludah, mengumpulkan keberanian, lalu melanjutkan perjalanan. Waktu terus berjalan. Kaki Kira semakin sakit, terasa seperti terbakar karena terus berjalan di medan yang berat. Sandalnya sudah rusak, talinya putus, tapi ia tetap memaksakan memakai agar kakinya tidak langsung menginjak tanah berlumpur. Lengannya penuh goresan, wajahnya basah oleh keringat dan embun. Kira mulai merasa putus asa. Ia sudah berjalan sangat jauh, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan sendang. Mungkin ia tersesat, mungkin sendang itu memang tidak ada. Kira berhenti di bawah pohon besar yang akarnya menjulur seperti ular raksasa. Ia duduk sebentar, mencoba mengatur napas yang memburu. Tubuhnya lelah luar biasa, kepalanya pusing karena belum makan dan minum sejak pagi. Ia menatap ke atas, melihat sedikit cahaya matahari yang menembus celah dedaunan. Berapa lama lagi ia harus berjalan? Berapa lama lagi kakaknya bisa bertahan? Tapi tiba-tiba Kira merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya berubah. Tidak lagi berat dan pengap seperti tadi. Udara menjadi lebih sejuk, lebih segar, seperti ada sumber air di dekat sini. Kira langsung bangkit, melupakan rasa lelahnya. Ia mengendus udara, mencoba menangkap aroma yang samar. Ada aroma air yang khas, bukan seperti air sungai atau air hujan. Aroma ini berbeda, lebih bersih, lebih segar. Kira mengikuti aroma itu. Ia berjalan lebih cepat, tidak peduli dengan duri dan semak yang menghalangi. Aroma air semakin kuat, semakin jelas, hatinya mulai berbunga, harapan kembali tumbuh. Setelah berjalan beberapa menit, Kira mendengar suara air yang mengalir pelan. Suara itu seperti musik di telinganya. Ia berlari, mendorong semak-semak terakhir yang menghalangi, dan akhirnya sampai di sebuah tempat yang membuatnya terdiam. Di depannya,
Tersembunyi di balik bebatuan besar yang ditumbuhi lumut, ada sebuah sendang kecil. Sendang itu tidak terlalu lebar, hanya sekitar 3 meter. Tapi yang membuat Kira tertegun adalah warna airnya. Air di sendang itu berwarna hijau jernih, seperti zamrud cair yang memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu bukan dari pantulan matahari, tapi dari air itu sendiri, seolah ada sumber cahaya di dasar sendang. Permukaan air tenang sempurna, tidak ada riak sama sekali, seperti cermin hijau yang indah. Kira melangkah mendekati sendang dengan hati-hati. Kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tidak percaya bahwa ia akhirnya menemukannya. Tempat ini terasa berbeda dari seluruh bagian hutan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang sangat dalam, tapi bukan kesunyian yang menakutkan. Ini kesunyian yang tenang, damai, seperti berada di tempat yang terpisah dari dunia luar. Kira berjongkok di pinggir sendang, tangannya terulur untuk menyentuh air. Ketika jarinya menyentuh permukaan, air itu terasa dingin tapi nyaman. Tidak ada rasa lengket atau aneh seperti yang dikhawatirkan. Air ini bersih, sangat bersih. Kira bisa melihat dasarnya yang dipenuhi batu-batu halus berwarna putih. Kedalamannya sulit ditebak, mungkin 2 meter, mungkin lebih dalam. Bisikan itu datang lagi, kali ini sangat jelas, seolah ada seseorang yang berbicara tepat di sampingnya. Masuklah, ceburkan dirimu ke dalam air ini, jangan ragu, ini satu-satunya cara. Kira menelan ludah, hatinya berdebar keras. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia masuk ke dalam air ini. Tapi ia sudah sampai sejauh ini, tidak mungkin mundur sekarang. Kira melepas sandalnya yang sudah rusak, lalu berdiri di pinggir sendang. Ia memejamkan mata sebentar, berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau ini jalan untuk nyelamatin kakak, tolong bimbing aku. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, tapi aku percaya sama petunjuk ini. Tolong jaga aku dan kakak. Kira memejamkan mata erat, bersiap merasakan dinginnya air yang akan membasahi seluruh tubuh. Tapi yang ia rasakan sangat berbeda. Tidak ada air yang membasahi kulit, tidak ada tekanan di dada, tidak ada rasa tenggelam. Yang ada hanya sensasi melayang, seperti tubuhnya kehilangan berat dan terbang di udara. Kira membuka matanya perlahan dan pemandangan yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Ia tidak lagi berada di dalam sendang. Kira berdiri di sebuah ruang yang sangat luas, tanpa batas yang jelas. Di mana-mana dipenuhi kabut putih keemasan yang bergerak perlahan seperti awan. Cahaya lembut memancar dari segala arah, tidak menyilaukan tapi cukup terang untuk melihat dengan jelas. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya kehampaan yang dipenuhi cahaya hangat. Udara di sini terasa sangat bersih, sangat ringan, membuat Kira bisa bernapas dengan sangat lega. Hatinya yang tadinya berdebar keras kini menjadi tenang, seolah semua beban di pundaknya terangkat seketika. Di tengah ruang itu, Kira melihat sosok seorang lelaki tua duduk bersila di atas sesuatu yang tidak terlihat. Lelaki itu mengenakan jubah putih, panjang yang bersih sempurna, rambutnya putih panjang, tergerai rapi, dan wajahnya penuh keriput, tapi memancarkan kedamaian. Matanya jernih menatap Kira dengan tatapan yang hangat dan penuh kebijaksanaan. Berbeda sekali dengan lelaki tua yang dilihat Kira di gubuk saat penglihatan mengerikan itu. Lelaki ini memancarkan aura yang menenangkan, membuat Kira tidak merasa takut sama sekali. Kakek tua itu tersenyum lembut, lalu mengangkat tangannya sedikit, seolah mempersilahkan Kira untuk mendekat. Kira melangkah perlahan, kakinya terasa ringan seperti berjalan di atas awan. Ketika sudah cukup dekat, kakek itu menunjuk tempat di depannya, memberi isyarat agar Kira duduk. Kira duduk bersimpuh dengan sopan, tangannya dilipat di pangkuan, menunggu kakek itu berbicara. "Selamat datang, nak. Sudah lama aku menunggu kedatanganmu," kata kakek itu dengan suara yang sangat lembut, tapi jelas terdengar di seluruh ruang. Kira tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap kakek itu dengan mata yang berkaca-kaca. Semua kelelahan, semua kesedihan, semua ketakutan yang ia pendam selama ini seolah meluap keluar begitu mendengar suara hangat itu. Siapa kakek? Ini tempat apa?" tanya Kira dengan suara pelan dan gemetar. Kakek itu tersenyum lebih lebar, matanya memancarkan cahaya lembut.
Aku adalah penjaga sendang yang kau temukan. Aku juga leluhurmu yang sudah lama pergi dari dunia. Tempat ini adalah ruang spiritual, tempat di mana jiwa bisa bertemu tanpa batas dunia. Kamu dibawa ke sini karena ada sesuatu yang harus kamu dapatkan. Kira mengangguk pelan, mencoba memahami meski pikirannya masih bingung. Ia ingat tujuannya datang ke sini, kakaknya yang sekarat, ilmu hitam yang mengikat nyawa Daria. Sendang ini adalah satu-satunya harapan. Kakek, aku butuh kekuatan untuk nyelamatin kakak aku. Dia terkena santet, udah hampir mati. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tolong bantu aku, pinta Kira dengan nada memohon. Kakek itu mengangguk, wajahnya berubah sedikit serius tapi tetap lembut. Aku tahu apa yang terjadi pada kakakmu. Aku juga tahu siapa yang melakukannya. Ilmu yang digunakan sangat kuat, sangat berbahaya. Tapi kamu bisa melawannya. Kamu memiliki kemampuan itu sejak lahir. Hanya saja belum terbuka sepenuhnya. Kira menatap kakek itu dengan mata penuh harap. Akhirnya ada seseorang yang bilang ia bisa menyelamatkan kakaknya. Tapi kakek itu belum selesai berbicara. Ia menatap Kira dalam, seolah membaca setiap sudut hatinya. Tapi untuk mendapatkan kekuatan itu, kamu harus memberikan pengorbanan. Pengorbanan terbesar, lanjut kakek itu dengan nada yang lebih serius. Jantung Kira langsung berdegup keras. Pengorbanan terbesar, kata-kata itu terdengar menakutkan. Pikirannya langsung melayang ke berbagai kemungkinan buruk. Apakah ia harus mati? Apakah ia harus mengorbankan orang lain? Apakah ia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Pengorbanan apa, kek? Aku harus korbanin nyawa aku atau nyawa orang lain? Tanya Kira dengan suara gemetar, air matanya mulai turun. Kakek itu menggeleng pelan, senyumnya tetap hangat. Bukan begitu, Nak. Pengorbanan sejati bukan tentang kehilangan sesuatu dari luar, tapi tentang melepaskan sesuatu dari dalam dirimu. Sesuatu yang selama ini mengikatmu, membuatmu lemah, membuatmu tidak bisa maju. Kira terdiam, ia tidak mengerti apa maksud kakek itu. Melepaskan sesuatu dari dalam diri, apa itu? Kakek itu sepertinya melihat kebingungan di wajah Kira. Ia memberi waktu, tidak terburu-buru, membiarkan Kira berpikir sendiri. Kira menutup matanya, mencoba merenung. Apa yang selama ini mengikatnya? Apa yang membuatnya lemah? Pikirannya berputar, mencari jawaban. Ia ingat semua kejadian yang terjadi sejak kakaknya sakit. Ia ingat bagaimana ia merasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak mampu berbuat apa-apa. Ia ingat bagaimana ia terus ragu pada dirinya sendiri, terus takut bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Ketakutan, keraguan, itulah yang selama ini mengikatnya. Sejak kecil, Kira selalu merasa berbeda karena kemampuannya mendengar bisikan gaib. Ia takut orang-orang akan menganggapnya aneh. Ia takut kemampuannya itu akan membawa masalah. Ia takut tidak bisa melindungi orang-orang yang dicintainya. Dan sekarang, ketakutan itu semakin besar. Ia takut gagal menyelamatkan kakaknya. Ia takut kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia ragu apakah ia cukup kuat untuk melawan ilmu hitam yang sangat berbahaya itu. Kira membuka matanya perlahan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap kakek itu dengan tatapan yang berubah. Ada pemahaman baru di matanya. Aku ngerti sekarang, kata Kira dengan suara bergetar. Yang harus aku korbanin adalah rasa takut dan ragu yang selama ini aku pendem. Aku harus lepas semua itu. Kakek itu mengangguk puas. Senyumnya semakin lebar, matanya berbinar bangga. Bagus, Nak. Kamu sudah mengerti. Ketakutan dan keraguan adalah musuh terbesar manusia. Mereka mengikat jiwa, membuat kita tidak bisa melihat kekuatan sejati yang ada dalam diri. Untuk melawan kegelapan, kamu harus melepaskan semua itu. Kamu harus percaya sepenuhnya pada dirimu sendiri dan pada Sang Pencipta. Kira mengangguk, tapi hatinya masih berat. Melepaskan ketakutan tidak semudah mengatakannya. Bagaimana caranya? Bagaimana ia bisa tiba-tiba tidak takut lagi setelah semua yang terjadi? Gimana caranya, kek? Aku nggak tahu gimana caranya lepas dari rasa takut ini. Sudah terlalu dalam, tanya Kira dengan nada putus asa. Kakek itu meraih tangan Kira dengan lembut. Sentuhan tangannya hangat, membawa rasa damai yang luar biasa. Caranya adalah dengan pasrah, Nak. Pasrah sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Terima apapun yang akan terjadi dengan ikhlas. Jangan melawan takdir,
Tapi hadapi dengan keberanian. Kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang akan membimbingmu. Percayalah pada itu. Kira menatap mata kakek tua itu dengan tatapan yang berbeda. Tatapan penuh tekad dan keikhlasan. Aku siap, Kek, kata Kira dengan suara yang masih bergetar tapi lebih mantap. Aku siap lepas semua rasa takut dan ragu yang selama ini ngikat aku. Aku pasrah sepenuhnya. Aku terima apapun yang bakal terjadi, asalkan kakak aku bisa diselamatin. Apapun. Kakek itu menatap Kira dengan pandangan penuh kasih sayang. Ada kebanggaan di matanya yang jernih itu, seperti seorang guru yang melihat muridnya akhirnya mengerti pelajaran terpenting dalam hidup. Ia mengangguk pelan, senyumnya semakin lebar. Tanpa berkata apa-apa lagi, kakek itu bangkit dari duduknya dengan gerakan yang sangat anggun, meski usianya terlihat sangat tua. Ia melangkah mendekat ke arah Kira, jubah putihnya berkibar lembut, meski tidak ada angin di ruang spiritual itu. Kakek itu berdiri tepat di depan Kira yang masih duduk bersimpuh. Ia mengangkat kedua tangannya yang keriput tapi kokoh, lalu meletakkannya dengan lembut di atas kepala Kira. Sentuhan tangannya hangat, sangat hangat, seperti menyentuh sinar matahari pagi yang lembut. Kira memejamkan matanya, merasakan kehangatan itu mulai menyebar dari ubun-ubunnya. Kehangatan itu mengalir turun ke dahi, ke mata, ke pipi, lalu ke leher. Perlahan tapi pasti, kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, ke dada, ke perut, ke tangan, hingga ke ujung kaki. Kira merasakan sensasi yang sangat aneh tapi tidak menakutkan. Tubuhnya terasa sangat ringan, seolah tidak memiliki berat sama sekali. Ada energi yang sangat kuat mengalir di dalam pembuluh darahnya, energi yang bersih dan suci. Napasnya menjadi sangat lega, dadanya yang tadinya sesak kini terasa lapang. Hatinya yang penuh luka dan kesedihan kini terasa damai. Semua beban yang ia pikul selama ini seolah terangkat, digantikan oleh kekuatan baru yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Lalu cahaya mulai muncul. Cahaya putih keemasan yang sangat terang memancar dari tubuh Kira, menerangi seluruh ruang spiritual yang sudah terang. Cahaya itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, dari jiwanya yang kini terbuka sepenuhnya. Kira membuka matanya perlahan, dan yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Dunia di sekitarnya berubah. Kabut putih keemasan yang tadinya hanya terlihat seperti awan biasa, kini berubah menjadi jutaan benang cahaya yang bergerak, mengalir, membentuk pola-pola rumit yang indah. Ia bisa melihat energi-energi halus yang selama ini tidak terlihat oleh mata biasa. Kira menoleh ke arah kakek tua itu, dan ia melihat sesuatu yang luar biasa. Di sekitar tubuh kakek itu ada cahaya putih yang sangat terang, memancar seperti matahari kecil. Benang-benang cahaya mengalir dari tubuh kakek itu ke segala arah, terhubung dengan seluruh ruang spiritual. Kira tahu sekarang, ini adalah mata batin yang sebenarnya. Kemampuan yang selama ini hanya sedikit terbuka dalam dirinya, kini terbuka sepenuhnya. Ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Ia bisa merasakan energi yang mengalir di dunia gaib. Kini kamu sudah mendapatkannya, nak, kata kakek itu dengan suara yang terdengar seperti gema lembut. Mata batinmu sudah terbuka sempurna. Kamu bisa melihat ikatan-ikatan gaib, energi-energi gelap, dan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat. Kemampuan ini akan membantumu melepaskan ikatan yang mengikat kakakmu. Kira menatap tangannya sendiri. Ia bisa melihat cahaya lembut yang memancar dari kedua telapak tangannya. Cahaya itu berwarna putih kebiruan, bergerak seperti api kecil yang lembut. Ia menggerakkan jarinya, dan cahaya itu ikut bergerak, membentuk pola-pola indah di udara. Kira tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Tapi ingat baik-baik, lanjut kakek itu dengan nada serius. Kekuatan ini harus kamu gunakan dengan bijak. Jangan pernah gunakan untuk hal yang buruk, untuk menyakiti orang yang tidak bersalah, atau untuk balas dendam. Kekuatan ini hanya boleh digunakan untuk kebaikan, untuk menolong, untuk menyembuhkan. Kalau kamu langgar aturan itu, kekuatan ini akan berbalik melawanmu. Kira mengangguk cepat, matanya serius dan penuh hormat. Aku janji, Kek. Aku cuman bakal pakai ini untuk nyelamatin kakak aku. Nggak bakal aku salah gunain. Aku janji. Kakek itu tersenyum puas. Ia mengangkat tangannya dari kepala Kira, lalu mundur beberapa langkah.
Cahaya di sekeliling mereka mulai berubah. Yang tadinya stabil kini mulai bergerak lebih cepat, berputar membentuk pusaran besar. Kira merasakan ada sesuatu yang menarik tubuhnya, seperti ada kekuatan besar yang ingin membawanya kembali. Waktunya kamu kembali, nak. Kakakmu butuh kamu sekarang. Pergilah dan lakukan apa yang harus kamu lakukan, kata kakek itu sambil melambaikan tangan. Cahaya di sekeliling Kira semakin terang, semakin menyilaukan sampai ia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Pusaran energi menarik tubuhnya dengan sangat kuat, memutar, menarik, membawanya menjauh dari ruang spiritual itu. Kira mendengar suara kakek itu yang terdengar semakin jauh. Ingat, percaya pada dirimu sendiri dan pada Yang Maha Kuasa. Kamu pasti bisa. Lalu semuanya menjadi putih sempurna. Tidak ada suara, tidak ada rasa, hanya kehampaan putih yang sangat terang. Kira merasakan tubuhnya jatuh dengan sangat cepat, seperti ditarik oleh gravitasi yang sangat kuat. Dunia berputar, warna-warna bercampur, suara-suara berdengung keras. Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Kira terbangun dengan tersentak. Ia terbatuk-batuk, air keluar dari mulutnya. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya lengket di wajah. Ia membuka mata dan melihat langit sore yang mulai kemerahan. Kira masih berada di pinggir sendang berair hijau. Ia berbaring di tanah yang basah, napasnya terengah-engah. Tapi ada sesuatu yang sangat berbeda. Tubuhnya terasa sangat ringan, sangat segar, seperti baru saja bangun tidur setelah istirahat panjang. Tidak ada lagi rasa lelah, tidak ada lagi rasa sakit di kaki yang terluka. Semua hilang, digantikan oleh energi baru yang sangat kuat. Kira bangkit duduk, lalu berdiri dengan cepat. Ia menatap tangannya dan ia masih bisa melihatnya. Cahaya lembut yang memancar dari telapak tangannya. Mata batinnya masih terbuka. Semuanya terasa hidup, terasa nyata dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kira tidak punya waktu untuk terpaku. Kakaknya menunggu. Daria sedang sekarat dan sekarang ia punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu lagi, Kira berlari keluar dari area sendang. Ia berlari menembus semak belukar, melompati akar-akar pohon, mendorong dahan-dahan yang menghalangi. Kakinya bergerak dengan sangat cepat, lebih cepat dari biasanya, seolah ada kekuatan yang mendorongnya dari belakang. Duri yang merobek kulit tidak terasa sakit, tanah yang licin tidak membuatnya terpeleset. Ia berlari dengan penuh tekad, hanya fokus pada satu tujuan. Hutan yang tadinya terasa sangat jauh, kini terasa lebih dekat. Kira keluar dari hutan dalam waktu yang jauh lebih singkat dari ketika ia masuk. Matahari sudah hampir tenggelam, langit berwarna jingga kemerahan. Kira terus berlari melewati sawah, melewati jalan tanah, melewati rumah-rumah warga yang mulai menatapnya dengan bingung. Ia tidak peduli. Yang penting adalah sampai ke rumah secepat mungkin. Napasnya masih teratur meski ia berlari sangat cepat. Tubuhnya tidak lelah sama sekali. Ketika ia sampai di gang rumahnya, matahari sudah hampir tenggelam sempurna, meninggalkan langit berwarna ungu gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Kira melihat Bu Sumi duduk di teras rumahnya dengan wajah pucat dan cemas. Begitu melihat Kira datang dengan pakaian basah dan rambut acak-acakan, Bu Sumi langsung berdiri dan berlari menghampiri. "Kir, kamu kemana aja seharian? Aku udah cemas banget. Kakakmu makin parah. Napasnya udah kayak orang hampir mati," kata Bu Sumi dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Kira tidak sempat menjawab. Ia hanya mengangguk cepat lalu berlari masuk ke dalam rumah. Pintu kamar kakaknya terbuka sedikit dan dari celah itu Kira bisa merasakan hawa yang sangat dingin dan berat keluar. Hawa itu berbeda dari biasanya, lebih gelap, lebih mencekik. Kira mengambil napas dalam, menguatkan hatinya, lalu membuka pintu kamar dengan pelan. Pemandangan di dalam kamar membuat dadanya sesak, meski ia sudah bersiap mental. Daria terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang sangat kurus. Kulitnya pucat keabu-abuan seperti mayat. Tulang-tulang rusuknya terlihat jelas menonjol. Pipinya cekung dalam dan bibirnya kering pecah-pecah. Napasnya sangat pendek dan lemah, dadanya naik turun dengan susah payah. Tapi yang membuat Kira benar-benar terkejut adalah apa yang dilihat oleh mata batinnya yang kini terbuka sempurna. Di atas tubuh Daria, melilit dari leher sampai kaki, ada kain putih gaib yang sangat tebal. Kain itu bukan kain biasa.
Tapi kain yang terbuat dari energi hitam pekat memancarkan aura kematian yang sangat kuat. Kain itu melilit tubuh Daria dengan sangat ketat, membentuk simpul-simpul rumit di berbagai bagian tubuh. Ada simpul di leher, di dada, di perut, di pinggang, di paha, dan di kaki. Setiap simpul memancarkan cahaya hitam yang berdenyut seperti jantung, mengeluarkan energi jahat yang mencekik. Kira bisa merasakan energi itu dari kejauhan, membuat kulitnya merinding dan napasnya berat. Tidak ada orang lain yang bisa melihat kain mengerikan itu. Bu Sumi yang berdiri di belakang Kira hanya melihat Daria terbaring lemah seperti biasa. Tapi Kira melihat semuanya dengan sangat jelas. Ia melihat bagaimana kain gaib itu mencengkeram tubuh kakaknya, menghisap energi hidup Daria perlahan tapi pasti. Ia melihat benang-benang hitam yang menjulur dari setiap simpul, terhubung ke dimensi lain yang gelap dan menakutkan. "Bu, tolong tinggalin aku sendirian sama kakak. Aku harus lakuin sesuatu," kata Kira tanpa menoleh. Suaranya tenang tapi tegas. Bu Sumi ragu sebentar, tapi melihat tatapan serius Kira, ia akhirnya mengangguk dan keluar dari kamar. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Kira sendirian dengan kakaknya dan kain gaib yang mengerikan itu. Kira melangkah mendekati tempat tidur dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat karena energi negatif yang sangat kuat di dalam kamar. Udara terasa dingin sekali, napasnya keluar seperti uap putih. Kira berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah kakaknya yang pucat. Daria tidak sadar, matanya tertutup, tapi wajahnya terlihat sangat kesakitan. Kira mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah simpul pertama yang ada di leher Daria. Simpul itu besar dan sangat rumit, diikat dengan kencang sampai terlihat seperti mau mencekik leher kakaknya. Kira menarik napas dalam, berdoa dalam hati, lalu menyentuh simpul itu dengan ujung jarinya. Begitu jarinya menyentuh simpul, rasa sakit yang luar biasa menyambar tangannya. Seperti tersengat listrik ribuan volt, seperti dibakar api yang sangat panas. Kira menjerit tertahan, giginya gemeretak menahan sakit. Tangan kanannya terasa seperti terpanggang, kulitnya seperti terbakar dari dalam. Tapi ia tidak melepaskan sentuhannya. Ia mengingat kata-kata kakek tua itu. Ia harus kuat, ia harus pasrah dan percaya. Kira menutup matanya, berkonsentrasi penuh. Ia merasakan energi spiritual yang mengalir dalam tubuhnya, cahaya putih kebiruan yang memancar dari telapak tangannya. Ia mengarahkan energi itu ke simpul yang ia sentuh. Perlahan cahaya putih itu mulai menembus energi hitam di simpul tersebut. Terjadi pertarungan antara cahaya dan kegelapan, membuat udara di sekitar tangan Kira bergetar hebat. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak menyerah. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, simpul pertama mulai longgar. Benang-benang hitam yang mengikat mulai putus satu persatu, mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. Kira menarik simpul itu dengan sekuat tenaga, dan akhirnya simpul itu terlepas sempurna. Simpul itu lenyap di udara, berubah menjadi asap hitam yang menghilang. Tubuh Daria sedikit bergerak, napasnya menjadi sedikit lebih lega meski masih lemah. Kira tersenyum tipis meski tangannya sangat sakit. Ia berhasil melepas simpul pertama, tapi masih ada banyak simpul lainnya. Ia tidak boleh berhenti sekarang. Kira melanjutkan ke simpul kedua yang ada di dada Daria, tepat di atas jantung. Simpul ini lebih besar dan lebih kuat dari yang pertama. Ketika Kira menyentuhnya, rasa sakit yang datang 2 kali lipat lebih hebat. Ia hampir jatuh tersungkur, lututnya melemas. Tapi ia bertahan, menggigit bibir bawahnya sampai berdarah untuk menahan sakit. Proses melepaskan simpul kedua lebih lama dan lebih menyiksa. Kira harus menggunakan lebih banyak energi spiritual, membuat tubuhnya semakin lemah. Keringat membasahi seluruh bajunya, napasnya terengah-engah. Tangannya mulai bergetar hebat dan ia bisa melihat kulitnya memerah seperti terbakar. Tapi akhirnya, simpul kedua juga terlepas. Daria menghela napas panjang, wajahnya sedikit lebih rileks. Kira melanjutkan ke simpul ketiga, keempat, kelima. Setiap simpul memberikan perlawanan yang semakin kuat. Energi hitam dari ilmu santet itu tidak mau menyerah begitu saja. Kira merasakan tangannya semakin sakit, seperti ada yang mencakar kulitnya dari dalam. Ia melihat darah gaib mulai keluar dari telapak tangannya. Darah yang tidak terlihat oleh mata biasa,
tapi sangat nyata bagi mata batinnya. Darah itu mengalir perlahan, membasahi simpul-simpul yang ia sentuh. Waktu terus berjalan, malam semakin larut. Kira tidak tahu sudah berapa lama ia berjuang, melepaskan simpul demi simpul. Tubuhnya sudah sangat lelah, tangannya gemetar hebat, dan kepalanya pusing luar biasa. Beberapa kali ia hampir pingsan, tapi ia memaksakan diri untuk tetap sadar. Ia tidak boleh berhenti, kakaknya mengandalkannya. Ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Daria. Akhirnya, Kira sampai di simpul terakhir yang ada di kaki Daria. Simpul ini paling kecil tapi paling keras. Ketika Kira menyentuhnya, energi hitam dari simpul itu meledak dengan dahsyat, melempar Kira sampai terjatuh ke lantai. Kira terbatuk-batuk, dadanya sakit luar biasa. Tapi ia bangkit lagi, tidak mau menyerah. Ia merangkak kembali ke tempat tidur, mengulurkan tangannya yang sudah penuh luka gaib, dan menyentuh simpul terakhir itu dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Pertarungan terakhir ini sangat sengit. Energi hitam dari simpul itu sangat kuat, seperti tidak mau melepaskan cengkeramannya pada Daria. Kira mengerahkan semua energi spiritual yang tersisa dalam tubuhnya. Cahaya putih dari tangannya menyala sangat terang, menerangi seluruh kamar. Ia berteriak dalam hati, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kekuatan untuk bertahan sedikit lagi. Ira berdoa dalam hati, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memberinya kekuatan bertahan sedikit lagi. Cahaya putih dari tangannya menyala semakin terang, memenuhi seluruh kamar dengan pancaran yang hangat. Energi hitam dari simpul terakhir itu melawan dengan sangat keras, mencoba mempertahankan cengkeramannya. Tapi akhirnya, dengan dentuman halus yang hanya bisa didengar oleh Kira, simpul itu putus. Kain putih gaib yang melilit tubuh Daria lenyap sepenuhnya, berubah menjadi asap hitam yang perlahan memudar ke udara. Kira jatuh terduduk di lantai, napasnya terengah-engah sangat keras. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, keringat membasahi baju sampai basah kuyup. Tangannya terasa seperti terbakar, meski tidak ada luka yang terlihat di permukaan kulit. Tapi mata batinnya bisa melihat luka-luka gaib di telapak tangannya. Bekas dari pertarungan melawan energi hitam yang sangat kuat. Kepalanya pusing luar biasa, pandangannya kabur. Tapi hatinya lega. Ia berhasil. Semua simpul sudah terlepas. Kakaknya akhirnya bebas. Seketika setelah kain gaib itu lenyap, tubuh Daria yang tadinya tegang kaku tiba-tiba menjadi rileks. Ototnya yang selama ini seperti terikat kuat kini melemas dengan alami. Napasnya yang pendek dan tersengal perlahan berubah menjadi teratur dan tenang. Dada Daria naik turun dengan ritme normal, tidak lagi tersendat-sendat seperti orang yang hampir kehabisan napas. Wajahnya yang pucat perlahan mendapat sedikit warna, tidak lagi abu-abu seperti mayat, tapi di kulitnya muncul bekas-bekas merah yang melingkar di berbagai bagian tubuh. Bekas itu seperti luka bakar yang membentuk pola simpul, menandai tempat di mana kain gaib itu mengikat selama ini. Kira masih duduk terpaku di lantai, menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia terlalu lelah untuk bergerak, tapi hatinya penuh dengan lega dan bahagia. Beberapa saat kemudian, kelopak mata Daria mulai bergerak. Perlahan, sangat perlahan, Daria membuka matanya. Matanya yang tadinya cekung dan sayu, kini terlihat lebih jernih, meski masih lemah. Ia menatap langit-langit kamar dengan bingung, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang dan tidak tahu di mana ia berada. "Kir!" Suara Daria keluar dengan sangat serak, hampir seperti bisikan. "Apa yang terjadi?" Kira langsung merangkak ke tempat tidur, air matanya mengalir deras. Ia meraih tangan kakaknya yang masih dingin, tapi sudah tidak sekaku sebelumnya. Kira tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis sambil memegang tangan itu erat. "Kamu udah hampir mati, Kak. Tapi sekarang kamu baik-baik aja. Kamu selamat," kata Kira dengan suara bergetar, terputus-putus oleh tangisan. Daria menatap adiknya dengan pandangan yang masih bingung. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi ingatannya kabur. Yang ia ingat hanya rasa sakit yang luar biasa, sensasi dicekik dan diikat kuat, dan kegelapan yang sangat panjang. Ia menatap tangan Kira yang gemetar, lalu melihat wajah adiknya yang pucat dan penuh keringat. Entah bagaimana, dalam hatinya Daria tahu, Kira yang menyelamatkannya. Adik yang selama ini ia abaikan,
yang peringatannya ia anggap omong kosong, kini menjadi penyelamat hidupnya. "Maafin aku, Kir," bisik Daria dengan suara yang sangat lemah. "Aku harusnya percaya sama kamu dari awal. Aku bodoh, aku keras kepala." Kira menggeleng cepat, masih menangis. "Udah kak, yang penting sekarang kakak selamat. Itu aja udah cukup buat aku." Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari penuh keajaiban. Daria pulih dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Tubuhnya yang sangat kurus perlahan mulai berisi lagi. Wajahnya yang pucat mendapat warna kembali. Napasnya kuat, tenaganya kembali. Dalam waktu seminggu, Daria sudah bisa duduk dan makan dengan lahap. 2 minggu kemudian, ia sudah bisa berjalan keliling rumah. Tetangga yang datang menjenguk semua terkejut melihat kesembuhan yang luar biasa cepat itu. Bu Sumi sampai menangis bahagia melihat Daria bisa tersenyum dan tertawa lagi seperti biasa. Tapi ada satu pertanyaan besar yang masih mengganjal di pikiran Kira dan Daria. Siapa yang tega melakukan santet kejam ini? Siapa yang begitu membenci Daria sampai rela menggunakan ilmu hitam untuk membunuhnya perlahan? Pertanyaan itu terus berputar di kepala mereka berdua, membuat tidur mereka tidak tenang. Suatu malam ketika Daria sudah benar-benar pulih dan mulai bersiap untuk kembali berjualan di pasar, Kira memutuskan untuk mencari tahu. Ia duduk sendirian di kamar, menyalakan satu batang lilin putih, lalu mulai bermeditasi. Mata batinnya yang kini terbuka sempurna membantunya melihat jejak-jejak energi gaib yang masih tersisa. Ia menutup mata, berkonsentrasi penuh, mencoba menelusuri benang-benang energi hitam yang pernah mengikat kakaknya. Kira bermeditasi selama 3 hari berturut-turut. Setiap malam ia duduk berjam-jam menelusuri jejak yang sangat samar. Akhirnya pada malam ketiga, ia mendapat petunjuk yang jelas. Dalam penglihatan batinnya, Kira melihat wajah seorang lelaki muda yang sangat dikenal oleh Daria. Wajah itu adalah Agus, mantan pacar kakaknya. Kira melihat dengan jelas bagaimana Agus datang ke gubuk dukun tua itu, membawa uang dan foto Daria, meminta agar kakaknya menderita dan mati perlahan. Kira melihat wajah Agus yang penuh dendam dan kebencian, matanya merah penuh amarah. Keesokan paginya, Kira menceritakan penglihatannya kepada Daria. Wajah Daria langsung pucat mendengar nama Agus disebut. "Agus? Mantan pacarku? Nggak mungkin, Kir. Kenapa dia?" tanya Daria dengan suara tidak percaya. Kira menatap kakaknya serius. "Coba kakak ingat-ingat. Ada nggak kejadian sama Agus beberapa waktu lalu?" Daria terdiam, mencoba mengingat. Lalu matanya melebar ketika ingatan itu muncul. 3 bulan lalu, dia datang ke pasar. Dia minta aku buat balikan sama dia. Tapi aku tolak mentah-mentah. Dia marah besar, bilang aku bakal nyesel. "Aku pikir itu cuma omongan doang," kata Daria dengan suara bergetar. Kira mengangguk. "Itulah sebabnya. Dia dendam karena ditolak. Dia sakit hati sampai nekat pakai ilmu hitam." Daria menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka bahwa orang yang pernah ia cintai bisa berbuat sekejam itu. Setelah menenangkan diri, mereka berdua memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Pak Lurah dan sesepuh desa. Awalnya para sesepuh ragu, tapi melihat keseriusan Kira dan bukti-bukti yang ia ceritakan dari penglihatannya, mereka akhirnya percaya. Pak Lurah bersama beberapa warga mendatangi rumah Agus yang berada di desa sebelah. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Agus terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat persis seperti kondisi Daria beberapa minggu lalu. Ternyata setelah dukun tua yang ia pakai tiba-tiba meninggal secara misterius seminggu yang lalu, ilmu hitam yang dikirimkan kepada Daria berbalik menyerang Agus sendiri. Ini adalah hukum alam dari ilmu santet. Ketika dukun mati sebelum melepas santet, energi hitam itu akan kembali ke orang yang memesan. Agus yang sudah sangat ketakutan dan kesakitan akhirnya mengaku semua perbuatannya di hadapan Pak Lurah dan para sesepuh desa. Ia menangis memohon ampun, mengatakan ia sangat menyesal. Tapi para sesepuh tidak bisa berbuat banyak. Agus harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Ilmu hitam yang ia gunakan kini membalas, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa hari kemudian, kabar sampai ke telinga Kira dan Daria bahwa Agus meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya ditemukan kaku dengan wajah penuh kesakitan. Daria tidak merasa senang mendengar kabar itu. Justru ia merasa sedih dan ngeri.
Ia sadar bahwa dendam dan kebencian hanya akan membawa kehancuran. Tidak hanya untuk korban, tapi juga untuk pelakunya. Kehidupan perlahan kembali normal. Daria kembali berjualan di pasar Keranggan seperti biasa, senyumnya kembali cerah, dan dagangannya laris seperti dulu. Tapi kini ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi skeptis terhadap hal-hal gaib. Ia lebih mendengarkan adiknya, lebih menghargai peringatan dan firasat yang Kira dapat. Sementara Kira, dengan mata batin yang kini terbuka sempurna, menjadi lebih bijaksana. Ia belajar menggunakan kemampuannya hanya untuk kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan tidak pernah menyalahgunakannya. Suatu sore mereka berdua duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Langit sore berwarna jingga kemerahan, angin bertiup sejuk. Daria menatap adiknya dengan mata penuh rasa terima kasih dan sayang. "Makasih ya Kir, kamu udah nyelamatin nyawa kakak. Aku nggak akan pernah lupa." Kira tersenyum lembut memegang tangan kakaknya. "Kita kan keluarga, Kak. Apapun yang terjadi kita harus saling jaga." Mereka duduk dalam diam yang nyaman, menikmati kedamaian yang akhirnya datang setelah badai yang sangat panjang. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Cerita Hitam. Saya pamit undur diri sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.